Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudara kita berada dalam kondisi yang sehat. Dan kembali kita bertemu pada saat ini untuk kembali mengikuti ibadah kategorial pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat sebuah pujian. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki pemberitaan firman saat ini. Oleh karena kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, karena saat ini Tuhan boleh kembali menyatakan cinta kasih Tuhan atas kami, terlebih ketika kami diberikan kembali kesempatan untuk beribadah dalam ibadah kategorial pada pekan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan terkhusus sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Dan saat ini kami memohon penyertaan-Mu untuk kami memasuki pemberitaan firman. Kiranya kami diperlengkapi di dalam keterbatasan kami saat ini. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka bacaan terambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50 sesuai dengan bacaan di Pekan Keluarga pada saat ini. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50 di bawah perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyaikannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia untuk memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam renungan kita pada saat ini adalah berbuat kasih meski dalam penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah bertemu dengan orang yang dipandang, ya, mereka mendapat cap, ya, mendapat stigma, mereka ini orang yang jahat, mereka ini orang yang bersalah, mereka ini orang yang punya dosa. Mereka ini orang-orang yang dikategorikan kelas marginal, kelas kecil. Tetapi saudara-saudara, mereka dalam segala keterbatasannya tadi, mereka tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mereka tetap berusaha untuk menjadi orang yang bisa menghadirkan dampak baik bagi orang lain. Ya. Sedangkan di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang memandang tadi terkesan tidak punya kesalahan, terkesan tidak punya masalah, terkesan tidak punya penderitaan, mereka bahkan tidak lebih baik, ya, sedikit pun bahkan dari orang-orang yang dicap seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menarik karena Yesus hendak mengkritik, ya, orang-orang berkarakter seperti itu, ya. Bahwa ketika ada seorang perempuan yang dipandang berdosa, dalam konteks ketika itu Bapak Ibu, orang yang dipandang berdosa, orang yang tidak boleh didekati, bahkan menyentuh pun akan mendatangkan kenajisan bagi orang lain, ya. Terlebih perempuan yang mendatangi Yesus ini konon katanya perempuan sundal, ya, orang yang tidak boleh didekati oleh orang lain karena dia berbuat dosa. Maka ketika perempuan ini tahu tentang segala sepak terjang pelayanan Yesus, dia berusaha untuk mendatangi Yesus. Ya, bahkan ketika dia datang, dia melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Di tengah pandangan orang terhadap dia seorang pendosa, bahwa dia memiliki latar belakang yang buruk. Tema kita mau berbicara tentang penderitaan karena status ketika itu adalah sebuah penderitaan. Status seorang berdosa adalah sebuah penderitaan bagi orang tersebut. Tetapi yang menarik adalah bahwa perempuan ini tidak kalah dengan situasi status tadi, tapi berusaha untuk terus memberikan yang terbaik. Ya, bahkan dia menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu, diskusinya yang terjadi adalah bahwa akhirnya Yesus mengkritik, ya, orang-orang. Secara keseluruhan pesan ini mengkritik orang-orang yang konon katanya tidak berdosa, tetapi mereka tidak berandil apapun. Mereka tidak melakukan pelayanan apapun, begitu ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Perempuan ini, ilustrasi yang tadi disampaikan atau ditanyakan Yesus kepada Simon, ya, persis seperti apa yang disampaikan oleh Yesus tadi. Karena dia dipandang punya salah, dia punya keterbatasan, dia punya dosa, sebagai bentuk syukurnya maka dia menyatakan itu, ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang akan terlebih mengasihi dia, ya, yang memberikan penghapusan dosa itu? Ya, seperti yang Simon sampaikan, maka dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Perempuan ini Bapak Ibu tahu bahwa dia punya keterbatasan, tetapi dia tidak mau kalah dengan status itu. Maka sebagai bentuk syukurnya dia memberikan yang terbaik. Sebaliknya, ya,
Eh, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Bapak Ibu, ini ekspresi yang hendak dinyatakan oleh Yesus, ya, bahwa dalam segala keterbatasan penderitaan perempuan ini, dia berusaha untuk tetap menghadirkan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia tahu ini adalah Yesus yang memang sudah menghadirkan begitu banyak pelayanan bagi banyak orang. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini, ya, berbuat kasih meski dalam penderitaan. Kita tahu ada tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi oleh kita. Ya, pandangan buruk orang lain, pandangan negatif orang lain, nyinyir orang lain terhadap kita, gitu ya. Tetaplah lakukan kebaikan meskipun kita tahu kita mendapatkan feedback yang buruk. Ya, dalam konteks sosial, jangankan kita buat yang buruk, buat baik sekalipun akan diomongin orang. Maka tema pada saat ini atau bacaan mau menyampaikan pesan sederhana itu, tetaplah berbuat baik Bapak Ibu. Meskipun kita diperhadapkan dengan mereka yang mungkin tidak suka terhadap kita, mungkin kita berhadapan dengan pandangan orang terhadap status kita, tetapi panggilan kita adalah untuk terus menghadirkan kasih, meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Selamat mengasihi mereka, Bapak Ibu. Nyatakanlah bahwa kita tulus. Buktikanlah bahwa kita tidak sedalam itu, tidak sedangkal itu, Kita dalam, maka kita tidak sama dengan mereka yang melakukan hal-hal yang dangkal dan datangkan batu sandungan bagi orang lain. Selamat mengasihi mereka, Bapak Ibu, dengan tulus. Kalau motivasi dan niatannya mulia, kita semua sepakat. Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti kasih jalan. Dan demikian kita senantiasa menghadirkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan seluruh syafaat kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan seluruh cinta kasih yang Tuhan nyatakan atas hidup kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati, urapi, Tuhan berkati semua yang memiliki kerinduan untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, atau mereka juga yang belum memungkinkan untuk menyatakan syukur mereka. Kami percaya Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami, semua yang terlibat, semua yang ambil bagian, Tuhan senantiasa berikan hikmat, kesabaran, dan komitmen, agar kiranya semua rangkaian pelayanan di gereja kami, GKP Jemaat Bekasi, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Semua jemaat dalam segala keberadaannya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Ajar kami mengandalkan Engkau Tuhan, terlebih dalam situasi tekanan, terlebih dalam berbagai macam pergumulan. Tuhan juga tahu bahwa ada saja situasi yang hendak menjadi tantangan kami ketika banyak orang di luar sana yang mungkin tidak suka terhadap keberadaan kami. Hikmat Tuhan membantu kami, agar kami hanya fokus terhadap nilai-nilai kebaikan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami tetap fokus untuk terus menghadirkan cinta kasih. Kami tetap fokus untuk tetap terus menghadirkan berkat. Meskipun ada saja orang lain di luar sana yang tidak menyukai keberadaan kami. Panggilan kami tetap berbuat kasih, meskipun kami menghadapi begitu banyak tekanan, tantangan, bahkan penderitaan. Berkati keluarga kami dalam segala keberadaannya, pasangan kami, Tuhan berkati anak-anak kami, keluarga besar kami musrahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah dalam tangan kasih Tuhan kami musrahkan. Kau memberkati para pemimpin kami dalam segala tugas tanggung jawab, terlebih mengurangi dampak pandemik yang masih sampai dengan saat ini menjadi pergumulan besar kami. Gereja Kristen Pasundan dalam segala keberadaannya, terlebih di momen pekan keluarga ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, terlebih bersama dengan keluarga kami berpegangan tangan untuk senantiasa memberi hidup kami bagi hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini seluruh doa dan syafaat kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang
mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita, renungan kategorial pada sore hari ini. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap terus meyakini cinta kasih Tuhan dan pemeliharaannya senantiasa mendampingi hidup kita. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menjaga, memberkati hidup kita dan keluarga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.